Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada sebuah kisah 3 orang sahabat yang mendaki ke Gunung Dempo. Kisah ini berdasarkan kisah nyata, hanya setting tempat dan waktunya diubah karena berkaitan dengan aib seseorang. Baiklah, bagaimana ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kamu mau mendaki sama siapa, Tio? Tanya emak pagi tadi, sebelum aku memutuskan untuk berpamitan. Sama Tony dan Tina, jawabku sembari memberi makan si Bolang, ayam jago kesayangan almarhum ayahku. Loh, kok bertiga? Tidak, Mak, nanti di pagar alam ada saudara sepupunya Tony. Dia juga yang akan menjadi pemandu kami, jelasku. Memangnya kalau bilangan ganjil kenapa, Mak? Sambungku dengan pertanyaan. Syukurlah kalau kalian berempat. Dulu nenekmu pernah berpesan sama emak. Beliau mengatakan kalau mau bepergian jangan dalam bilangan ganjil, apalagi masuk hutan. Emak menghentikan aktivitasnya menyapu halaman. Ah, itu kan hanya kepercayaan kuno. Emak masih aja percaya yang begituan, bantahku. Aku kemudian memasukkan ayam jago itu ke dalam kandang, lalu beranjak mendekati emak, berniat ingin membujuk agar bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Ya sudah, kalau emang sudah tidak bisa dicegah, emak hanya berpesan, setiap ingin melakukan sesuatu, pipis dan buang air besar, hendaknya permisi dulu. Kenapa harus permisi, Mak? Tanyaku heran. Mau di mana saja, tempat yang jarang dijamah manusia, biasanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Maka dari itu, sesama ciptaan Tuhan kita harus saling menghargai, jelas Mak. Hari gini Mak masih percaya dengan begituan? Itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti anak kecil, ujarku. Ya sudah, Emak hanya berpesan, kalau kamu menemukan kesulitan dalam perjalanan, mintalah pertolongan serunting sakti. Panggil nama si pahit lidah ke arah hulu sebanyak 3 kali, ujar Emak. Memang masyarakat Sumatera bagian selatan, khususnya yang tinggal di pesisir Sungai Musi, mereka percaya bila mendapatkan kesulitan saat di perjalanan, misalnya tersesat dalam hutan, dengan berteriak memanggil nama si pahit lidah, biasanya akan diberikan petunjuk menuju jalan pulang. Setelah packing, aku kemudian menghampiri emak. Emak jangan khawatir, Tio pasti bisa jaga diri, ucapku berjongkok di hadapan emak yang telah duduk di kursi, sembari menggenggam kedua tangannya. Emak hanya tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu, Tio. Pergilah nak, doa emak menyertaimu, ujar emak sembari mengusap lembut kepalaku. Aku kemudian memeluknya, lalu menyalami tangannya sebelum berlalu menuju ke rumah Tony, karena memang kami berencana berangkat dari rumah Tony. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, sehingga tidak memerlukan transportasi apapun. Cukup dengan berjalan kaki saja sudah bisa sampai tepat waktu. Tidak lama sampailah di rumah Tony. Namun, kata ibunya, dia sedang menjemput Tina. Kamu tunggu saja, mungkin sebentar lagi Tony kembali, ujar Bi Rohayati, ibu Tony. Iya Bi, ucapku singkat. Sudah 1 jam lebih aku menunggu, Tony belum juga kembali. Dari dulu sampai sekarang dia masih belum berubah. Lagi-lagi seperti biasa, aku terpaksa harus menunggu. Tony memang sering lupa waktu bila sudah bersama Tina. Ya, maklumlah, mereka memang menjalin hubungan. Air teh yang disuguhkan oleh Bi Rohayati tinggal 1/4 lagi. Aku sengaja meminumnya sedikit irit untuk menjadi teman dalam penantian. Dari kejauhan, suara klakson mobil Tony sudah mulai terdengar. Dia memang sering jahil bila berpapasan dengan warga yang jalan kaki. Biasanya, Tony sering membunyikan klakson mobilnya yang seperti suara trompet itu untuk mengagetkan orang yang berjalan kaki. Bahkan, yang lebih parahnya, Tony juga tidak sungkan-sungkan memperlihatkan kemesraannya bersama Tina di hadapanku. Sebagai lelaki normal, terkadang aku iri melihatnya. Hei Tio, lama nunggunya ya?
sapa Tina kepadaku. Lumayan, tapi kan udah biasa aku nunggu, jawabku. Itulah teman yang baik, dia tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun, sambung Tony. Aku dan Tony memang berteman dari kecil. Selain rumah kami berdekatan, kami juga selalu satu sekolahan dari SD sampai SMA. Tidak heran jika teman-teman menjuluki kami Triple T, Tony, Tio, dan Tina. Alhamdulillah, sampai sekarang kami sama-sama sudah lulus SMA. Pertemanan itu masih terjalin dengan baik. Nah, untuk merayakan kelulusan tersebut, kami berencana ingin mendaki Gunung Dempo yang terletak di pagar alam. Memang baik aku ataupun Tony dan Tina belum pernah punya pengalaman tentang mendaki gunung. Maka dari itu, kami meminta kesediaan Bang Roy, saudara sepupu Tony yang tinggal di desa Dempo Rejo. Kata orang, destinasi alam di sana masih sangat asri. Wajar saja jika sebagian masyarakat Sumatera bagian selatan mengatakan bahwa pagar alam adalah surganya alam. Selain itu, di puncak Merapi Dempo terdapat sebuah tumbuhan yang bernama pohon panjang umur. Nah, karena itu, kami ingin mendakinya, sekaligus ingin membuktikan benarkah bahwa pagar alam adalah surganya alam. Yuk kita berangkat, ucap Tony. Kami pun memulai perjalanan setelah berpamitan kepada Bi Rohayati. Untuk mencapai desa Dempo Rejo, dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Desa Dempo Rejo sendiri terletak di lereng Gunung Dempo. Gunung Dempo berada di perbatasan kota Pagar Alam dan Provinsi Bengkulu. Gunung ini menjadi gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Masyarakat sering mendakinya untuk mencari kayu atau hanya sekedar jalan-jalan. Meskipun Gunung Dempo tergolong cukup tinggi, yaitu 3.159 mdpl, para pendaki tidak perlu khawatir kehabisan air, karena terdapat air jernih yang dapat ditemui sampai setengah perjalanan. Pemandangan hutan pada gunung ini mirip seperti Gunung Gede Pangrango, yaitu hutan montana. Matahari tepat di atas kepala. Aku melihat arloji di tanganku. Jarumnya menunjuk ke arah angka 12. Sepertinya kami akan tiba di desa Dempo Rejo ketika maghrib menjelang. Dan dugaanku benar. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 6 jam, kami pun sampai di rumah Bang Roy yang disambut oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Keluarga Bang Roy menyambut kami dengan hangat. Aku yang mengira Bang Roy masih muda, terkejut ketika mengetahui bahwa beliau adalah seorang bapak-bapak. Setelah berbincang-bincang sedikit, Bang Roy menyuruh kami untuk segera beristirahat agar bangun besok pagi stamina pulih kembali. Karena pasca perjalanan 6 jam dari kota Lubuk Linggau ke Pagar Alam membuat kepala kami sedikit pusing dan tubuh terasa pegal-pegal. Jujur, ini adalah pendakian pertama kami. Ada perasaan was-was dalam hati. Namun, saat mendengar pengalaman Bang Roy tadi, rasanya sudah tidak sabar untuk segera mendaki. Kami pun segera beristirahat untuk memberi jeda pada jiwa yang lelah. Keesokan harinya, di pagi yang masih samar-samar, aku sudah bangun. Terlihat Bang Roy sedang melakukan olahraga ringan di teras rumah. Beliau menyuruhku agar melakukan hal yang serupa, sebagai pemanasan untuk mengendurkan otot-otot yang kaku. Saat sedang melakukan pemanasan, Bang Roy bertanya kepadaku tentang hubungan Tony dan Tina. Rupanya, secara tidak sengaja, beliau melihat Tony sedang bermesraan dengan Tina. Bang Roy menyuruhku untuk menasihati Tony agar tidak berbuat macam-macam saat pendakian nanti. Singkat waktu, setelah sarapan kami packing. Kami harus segera mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Setelah itu, kami bersiap-siap untuk menuju base camp brigade. Di sini Bang Roy menjelaskan bahwa brigade itu adalah singkatan dari Balai Registrasi Dempo. Mereka bertugas selayaknya ranger yang memantau untuk memastikan agar tidak ada hal-hal buruk yang terjadi ketika pendakian. Meski belum terlalu lama didirikan, setidaknya perizinan di sini sudah lebih baik dibandingkan pada zaman dahulu kala yang kita dengar dari kawan-kawan pendaki sebelumnya. Setelah selesai registrasi, perjalanan pun dimulai. Kami melewati beberapa rumah warga, lalu melewati jalan yang terbuka. Pagar alam memang sejuk dan damai. Sepanjang perjalanan, kami disajikan pemandangan indah kebun teh. Tidak lama Bang Roy menyuruh kami berhenti di sebuah sungai. Di sini, beliau kembali menjelaskan, kami diharuskan membersihkan badan di sungai yang bernama Kali Duren ini, agar bisa selamat sampai di atas.
Aku dan Bang Roy membersihkan tubuh di sungai ini, tapi tidak dengan Tony dan Tina. Mereka malah sibuk mengabadikan momen indah di sana. Setelah selesai membersihkan badan, kami pun meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan hijau perkebunan teh yang berbaris indah di kiri dan kanan. Hingga tanpa terasa kami telah sampai di titik awal pendakian. Dari pelang bertuliskan titik awal pendakian Gunung Dempo. Di sana juga dijelaskan ketinggian Dempo 3.519 mdpl, sekitar 1,6 km secara vertikal dari titik kami berdiri saat ini. Setelah itu, kami mulai memasuki trek jalanan setapak kebun teh. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, kami diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Pendakian pun barulah dimulai. Kami memasuki semak kebun teh yang membentuk lorong panjang. Hal itu membuat kami berjalan sedikit menunduk. Hingga tidak lama kami menemukan sebuah pelang yang bertuliskan Muke Lawang Silam, yang berarti pintu depan, atau lebih dikenal dengan sebutan Gerbang Rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru dimulai. Dan ternyata Bang Roy hanya mengantar kami sampai di sini saja. Ada kekecewaan ketika mengetahui bahwa Bang Roy tidak ikut serta dalam pendakian kali ini. Entah apa alasannya. Kenapa beliau tidak memberitahu kami dari awal bahwa ia hanya bisa mengantar kami sampai Gerbang Rimba saja. Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh emak terjadi. Kami melanjutkan perjalanan hanya bertiga saja. Itu berarti dalam bilangan ganjil. Maaf, saya harus pulang dulu. Barusan istri kirim pesan lewat SMS, ada urusan mendadak yang mengharuskan kehadiran saya. Kalian lanjut saja lebih dahulu ya. Seberes urusan, saya akan menyusul. Bang Roy tampak tergesa-gesa. Sepertinya ada sesuatu yang penting telah menantinya di rumah. Sebelum benar-benar berlalu, Bang Roy kembali mengingatkanku agar tidak membiarkan Tony dan Tina berduaan. Sepertinya dia mengkhawatirkan Tony akan berbuat yang tidak-tidak. Bukan tanpa alasan. Memang sepanjang perjalanan, kedua sahabatku ini selalu bertingkah romantis selayaknya sepasang suami istri. Gimana nih teman-teman? Lanjut jalan gak kita? Atau kita pulang bersama Bang Roy? Tanyaku pada Tony dan Tina. Kita tetap lanjut, tapi sebelum itu sebaiknya kita makan dulu, jawab Tony sembari menepuk-nepuk perutnya. Berhubung tadi kami berangkatnya agak kesiangan, lagi pula jadwal makan di waktu tengah hari telah tiba. Kami akhirnya memutuskan untuk mengisi amunisi di Gerbang Rimba ini. Makanan sederhana yang dimasak oleh istri Bang Roy terasa sangat lezat di tenggorokan. Di sini, Tony dan Tina kembali mengabaikan keberadaanku. Mereka makan bersuap-suapan. Setelah itu berfoto-foto dengan mesranya. Sesuai amanah dari Bang Roy, aku pun mengingatkan keduanya agar tetap menjaga batas kewajaran, karena bukan tidak mungkin penghuni tak kasat mata di gunung ini akan marah. Namun, bukannya mendengarkan, keduanya malah menertawakanku. Apalagi Tony, dia sampai tega mengatakan bahwa itu adalah alasanku yang iri dengan kemesraan mereka. Ironisnya, dia juga memperingatkanku agar jangan terlalu dalam mencampuri urusan mereka. Tanpa kami sadari, dari sinilah awal petaka itu. Aku memilih diam daripada harus beradu argumen dengannya. Tony memang keras kepala, mungkin karena memiliki segalanya. Dia memiliki sifat kecongkakan hati. Tapi, walaupun begitu, dia adalah teman terbaikku. Buktinya, persahabatan kami masih tetap terjalin sampai saat ini. Aku hanya sedikit kecewa dengan sikapnya. Tapi itu bukanlah alasan untukku membencinya. Setelah selesai makan siang dan sedikit beristirahat, kami memulai pendakian yang sesungguhnya. Gunung Dempo memang unik. Dari shelter 1 menuju kedua, kami diperlihatkan tulisan Asmaul Husna. Sepertinya, pelang yang menempel di pohon-pohon ini adalah pengukur jarak menuju ke puncak. Kali ini, sepanjang perjalanan, kami harus berjalan dengan cara membungkukkan badan, hingga rasanya lutut ingin menyentuh jidat. Sudah hampir 1 jam lebih pendakian, kami belum juga sampai ke pos 2. Karena rasa lelah pun mulai menyergap, kami akhirnya mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Jam menunjukkan pukul 2 siang, waktu di mana hari seharusnya masih terang, tapi kabut membuatnya tampak gelap. Di sela-sela peristirahatan, terdengar suara gemuruh dari atas langit. Aku hanya berharap semoga tidak turun hujan, karena jika mendengar penuturan Bang Roy tadi malam, di depan sana medan semakin sulit. Teman-teman, udahan yuk istirahatnya.
kita harus melanjutkan pendakian supaya segera tiba di pos 2. Kayaknya hujan akan turun. Itu bakal membuat treknya semakin sulit, ujarku. Iya, itu lebih baik sebelum Medan pindah ke Sumatera Selatan, jawab Tony. Candaan Tony membuat kami tertawa terbahak-bahak. Kali ini dia berhasil mencairkan suasana yang tadinya mulai menegang akibat ego masing-masing. Maafkan perkataanku tadi, kawan. Aku tahu, kamu pasti tersinggung, ujar Tony sembari menepuk punggungku. Ah, biasa aja. Aku gak merasa tersinggung, jawabku. Kita berteman sejak kecil. Aku cukup mengenal karaktermu, kawan. Maafkan aku ya, pungkas Tony, sembari membentangkan kedua tangannya. Aku pun memeluknya, lalu kemudian berkata, aku sudah memaafkan, jauh sebelum kamu minta maaf. Semangat menuju puncak, potong Tina penuh semangat, sembari mengacungkan lengan ke langit dengan telapak tangan yang tergenggam. Kami pun segera melanjutkan pendakian. Dimulai dengan Tony berjalan paling depan, sementara Tina di tengah, dan aku berada di belakang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami melanjutkan perjalanan penuh semangat. Namun, tidak lama, pendakian kami terhenti oleh hujan yang mulai turun rintik-rintik. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Sudah tidak bisa dihindari, medan terasa lebih sulit. Jalan basah membuat trek bebatuan ini menjadi sangat licin. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Semoga kita sampai di pos 2 sebelum hari benar-benar gelap, ujarku kepada Tony dan Tina. Begitulah alam, tidak bisa diprediksi. Sekitar 10 menit pendakian, hujan pun reda. Tapi sekarang kami harus berpacu melawan kabut. Saat itu juga, sayup-sayup terdengar suara azan asar, yang kadang terdengar, kadang tidak. Aku mengajak Tony dan Tina berhenti sejenak. Setidaknya, walau tidak melaksanakan sholat, kita harus menghormati kaum muslimin yang sedang beribadah, sembari melepaskan jas hujan yang kami kenakan. Setelah menghormati suara azan, kami melanjutkan pendakian kembali. Masih dalam formasi yang sama, Tony di depan, diikuti Tina di tengah, sedangkan aku berada di paling belakang. Setelah hujan, trek menjadi lebih licin. Kami melakukan pendakian dengan sangat hati-hati. Apalagi, di sisi kiri terdapat jurang yang lumayan terjal. Kami harus meniti trek di sela-sela pepohonan yang tumbang. Hal itu membuat perjalanan melambat. Apalagi pasca hujan sudah dapat dibayangkan betapa licinnya jalur ini setelah diguyur hujan. Trek yang berat sangat menguras tenaga. Walau demikian, kami tetap melanjutkan pendakian tanpa istirahat. Meskipun hal itu membuat posisi kami berjarak lumayan jauh. Sekitar 1 jam perjalanan, indera penciuman seolah menangkap aroma yang tidak biasa. Jujur, di sini bulu romaku meremang. Merinding sudah tidak dapat dihindarkan. Sebenarnya aku ingin mempertanyakan perihal penciumanku kepada Tony dan Tina, tapi aku takut hal itu malah membuat suasana menjadi tegang. Namun ternyata Tina juga merasakan hal yang sama. Kalian mencium aroma wewangian gak sih? Tanya Tina. Aku dan Tony menghentikan langkah. Keheningan terjadi. Pandangan kami tidak henti-hentinya mengedar ke semua sudut hutan belantara ini. Ah, itu aroma kembang teh, ujar Tony. Entahlah benar atau tidak apa yang dikatakan Tony. Sebenarnya aku meragukan hal tersebut, tapi mungkin ada benarnya apa yang ia katakan. Karena memang kalau urusan teh, pengetahuan Tony lebih unggul dibandingkan aku dan Tina. Soalnya, hampir setiap liburan sekolah, dia berkunjung ke pagar alam. Nah, itu pohon tehnya, sambung Tony sambil menunjuk ke arah pohon yang lumayan besar di ujung jalan sana. Lah, aku pikir itu pohon biasa, ujar Tina. Sebenarnya pikiranku sama seperti Tina, karena yang aku tahu tentang pohon teh hanyalah setinggi pinggang orang dewasa. Iya, ini pohon teh. Sebenarnya beberapa tahun lalu aku pernah mendaki gunung ini, tapi tidak sampai puncak. Soalnya waktu itu ketika sampai di pos 2, aku mendadak sakit. Waktu itu Bang Roy menjelaskan bahwa pohon teh ini dulunya ditanam oleh Belanda, dan ini adalah batas terakhir kebunnya. Jadi wajar saja jika ukurannya lumayan besar, jelas Tony. Oh, ujar Tina singkat. Aku tidak terlalu fokus mendengarkan penjelasan Tony, karena jujur saja, dari tadi sampai sekarang, aku masih merasakan merinding di sekujur tubuhku. Sebaiknya kita cerita-ceritanya nanti saja ya, setelah sampai di pos 2. Aku memotong pembicaraan Tony dan Tina. Jauh di lubuk hatiku, sebenarnya aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa merinding yang datang menyergap sedari tadi.
Lagi pula hari mulai gelap, takut nanti kita kemalaman, sambungku dengan alasan. Tanpa protes, keduanya menyetujui usulanku. Berhubung hujan sudah reda, kami melepaskan kembali jas hujan yang dikenakan, kemudian melanjutkan pendakian. Masih dengan formasi yang sama, aku paling belakang, Tina di tengah, sementara Tony berada di depan selayaknya navigator. Sepanjang perjalanan, aku masih saja merasakan merinding di bagian tengkuk, bahkan telinga terasa memanjang. Medan semakin menanjak, kaki mulai terasa berat untuk melangkah. Mungkin karena ini adalah pendakian pertama, aku merasa sangat kelelahan. Tapi malu rasanya bila aku harus menyerah. Masa iya kalah sama Tina? Ya Tuhan, kemana Tina dan Tony? Batinku. Di sepanjang perjalanan, kami dibuat berjalan menunduk. Hal itu pula membuat aku tidak sadar jika Tony dan Tina sudah tidak ada lagi di depanku. Di depan sana terlihat seperti jalan buntu. Aku berhenti, lalu menoleh ke belakang. Benar, ini adalah trek yang kami lalui. Terlihat jalan setapak dengan tanah padat, bekas pijakan. Tapi kemana Tony dan Tina? Tony? Tina? Panggilku, tapi tidak ada jawaban dari keduanya. Tiba-tiba terdengar suara gelak tawa. Astagfirullah, aku terkejut ketika mendengar suara gelak tawa itu. Setiap kali aku memanggil Tony ataupun Tina, gelak tawa itu selalu muncul. Hari yang mulai gelap membuat pandangan semakin terbatas. Aku harus segera melanjutkan perjalanan untuk menyusul Tony dan Tina. Tara, takut ya? Ujar Tina yang tiba-tiba keluar dari balik pohon itu, mengagetkanku. Ternyata jalanan di depan sana berbelok tajam ke arah kanan. Memang dari bawah kelihatan seperti jalan buntu. Teman gak ada akhlak, gak lucu. Aku kesal, mereka bercandanya keterlaluan. Hahaha, tenang kawan, kita hampir sampai di pos 2, ucap Tony. Walau hati masih kesal, tapi setidaknya aku mulai lega mendengar penuturan Tony yang mengatakan bahwa sedikit lagi kami sampai di pos 2. Sekitar 15 menit pendakian, terdengar Tony berteriak kegirangan. Mate ayek pos 2! Ternyata kami telah sampai di shelter 2. Berhubung hari sudah gelap, apalagi trek dari pos 2 ini menuju Sabana lebih berat daripada sebelumnya, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di sini. Karena keadaan pos yang hanya beratapkan terpal dengan bentuk seperti rumah panggung, tanpa dinding dan tidak cukup menampung 3 orang, kami memilih untuk membangun tenda. Dengan sigap, Tina mengeluarkan peralatan untuk memasak. Lalu kemudian dia memasak Indomie untuk mengganjal perut. Mungkin karena telah kecapean. Setelah menyantap mie instan, kami pun segera beristirahat. Aku dan Tony tidur dalam satu tenda, sedangkan Tina seorang diri. Agar memudahkannya jika memerlukan sesuatu, kami membuat tenda berdempetan dan berhadap-hadapan. Malam pun berlalu dengan damai, walau sesekali aku seolah merasakan ada sesuatu di luar tenda. Tapi melihat Tony sudah tertidur pulas, aku pun akhirnya terlelap juga. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah sarapan dan membereskan semua peralatan, kami melanjutkan kembali pendakian tepat pukul 8 pagi. Di pos 2 ini, sinyal masih ada, walau terkadang hilang timbul. Aku pun menyempatkan mengirim pesan kepada Bang Roy. Lama menunggu tidak ada jawaban, kami segera mendaki. Mungkin tengah hari, kami akan sudah tiba di Sabana. Karena setelah pos 2 tidak ada lagi pos. Yang ada kami akan tiba di dataran luas di puncak Gunung Dempo ini. Tapi itu bukan puncak tertinggi. Dari sana kami harus mendaki lagi sekitar 40 menit untuk tiba di puncak Merapi Dempo. Di luar dugaan, dari pos 2 menuju Sabana, medannya semakin berat. Kami harus mendaki melalui jalur akar pepohonan yang hampir tidak memiliki tanah. Ditambah lagi, sehabis hujan, membuat trek ini sangat sulit dilalui. Kami harus berhati-hati jika tidak ingin terpeleset jatuh ke dalam jurang. Beberapa kali Tina hampir terpeleset. Beruntung aku dan Tony selalu sigap. Trek ini benar-benar membuat kami kelelahan. Hingga saat kami mampu melaluinya dan tiba di tempat dataran lapang yang sangat luas, rasa lelah yang hebat membuat kami seperti kehabisan tenaga. Mungkin dataran luas inilah yang disebut Bang Roy dan Tony adalah Sabana. Untuk tiba di lokasi ini, kami hampir memakan waktu 5 jam. Jalanan akar pepohonan yang sangat licin membuat kami kelelahan. Hal itu membuat kami sering beristirahat. Tanpa terasa, pendakian menjadi sangat lambat. Waktu yang diperkirakan setengah hari sudah sampai di puncak, ternyata meleset jauh.
Apalagi musik keroncong di perut mulai bernyanyi lagu keroncongan. Tenaga yang terkuras, rasanya kami sudah tidak sanggup lagi jika hari ini harus menggapai puncak Merapi. Aku rasa besok sajalah kita lanjutkan lagi pendakian menuju ke puncak Merapi. Hari ini stamina rasanya benar-benar terkuras habis. Walaupun perjalanan ke puncak Merapi sekitar 40 menit lagi, rasanya aku sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pendakian, ujar Tony kepadaku. Iya nih, aku juga. Lagian perizinan kita kan 2 hari. Aku rasa di pagi hari ketiga kita sudah tiba di base camp brigade, sambung Tina. Ya sudah, kalau semua sudah sepakat, besok pagi-pagi sekali kita menuju puncak Merapi. Terus kemudian kita turun. Mudah-mudahan siangnya sudah tiba di base camp untuk laporan. Tapi jujur, hawanya mulai dingin. Kayaknya ngopi mantap nih, jawabku kembali main mata kepada Tony. Ide bagus, apalagi yang bikin kopinya Tina, ucap Tony sembari memberi isyarat yang sama kepadaku. Mantap, sambungku sembari mengacungkan jempol. Iya, aku buatin, gak usah pakai nyindir-nyindir segala. Tina segera mengeluarkan peralatan masak dari dalam tasnya. Ia kemudian segera memasak air untuk membuat kopi. Setelah itu, barulah memasak untuk makan siang. Aku dan Tony membuatkan tenda. Bercermin dari kejadian di pos 2, kami membuat tenda tapi tidak membuat parit. Alhasil, air hujan pun masuk ke dalam tenda. Setelah selesai tenda kami buat, kami pun membuat parit. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Setelah selesai memasang tenda, kopi hitam buatan Tina sudah tersaji di atas batu yang tadi kami susun menyerupai meja. Suasana puncak yang dingin membuat kopi ini semakin nikmat. Apalagi Tony, dia sampai mengeluarkan suara ketika menyeruput kopinya. Seperti biasa, rasanya kurang afdol bila meminum kopi hangat tanpa ditemani sebatang rokok. Kepulan asap yang dihisap dengan dalam lalu dikeluarkan secara perlahan, serasa mengikis semua lelah yang ada. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Sebenarnya, kami masih punya banyak waktu bila ingin mendaki ke puncak Merapi Dempo. Tapi sore ini, kami sengaja berleha-leha untuk memanjakan tubuh yang lelah. Aroma masakan Tina mulai menggelitik indera penciuman. Rasanya sudah tidak sabar menunggu panggilan makan darinya. Makanan sudah siap. Tio, kamu makan duluan saja ya. Aku mau buang air kecil dulu. Ton, temenin aku dong, ujar Tina. Nanti saja, kita makannya barengan aja, jawabku. Duluan saja, aku gak mau pipis sekitar sini, ucap Tina lagi sembari menarik tangan Tony. Ya sudah kalau begitu, aku duluan. Aku kemudian menghampiri hidangan yang telah tersedia di atas meja batu. Sementara Tony menemani Tina ke suatu tempat, walau terbilang lumayan jauh, tapi mereka masih terlihat olehku. Namun, setelah 40 menit aku selesai makan, mereka belum juga kembali. Lama menunggu, aku mulai khawatir, takut terjadi sesuatu kepada mereka. Mereka ngapain aja sih? Buang air kecil sampai lama begini? Aku menggerutu kesal. Benar kata orang, menunggu memang sesuatu yang membosankan. Aku mulai bangkit dari singgasana, kemudian menghampiri mereka di tempat yang aku lihat tadi. Tidak ingin dibilang mengintip, aku mencoba memanggilnya dari kejauhan. Tina, sudah belum? Aku tidak habis pikir. Jika memang hanya buang air kecil saja, tidak mungkin memakan waktu hampir 40 menit. Namun, tidak ada jawaban dari Tina ataupun Tony. Aku mulai cemas, lalu berinisiatif untuk menjumpai keduanya di balik semak yang aku lihat tadi. Tapi, mereka tidak ada di sana. Loh, kok nggak ada? Aku menggerutu. Sabana ini sangat luas, di mana aku harus mencari mereka. Tentu tidak mungkin bila aku mencarinya di pelataran seluas ini. Lalu aku menghampiri batu yang lumayan tinggi. Aku berdiri tegak di atasnya, berharap dengan cara ini bisa dengan mudah mengetahui keberadaan mereka. Dari atas ketinggian, mataku seolah melihat sebuah pergerakan di dekat pepohonan di ujung sana. Aku sangat yakin bahwa mereka berada di baliknya. Tidak ingin memergoki, aku memanggil nama Tina. Sesekali juga memanggil nama Tony. Dengan langkah cepat karena kesal ingin marah, aku menghampiri semak bergoyang itu. Namun, betapa terkejutnya tatkala melihat Tony sedang berada di atas tubuh Tina, tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh mereka berdua. Tony, kamu ngapain? Keduanya hanya tercengang. Aku marah. Sempat-sempatnya mereka melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat seperti ini. Tio, tolong kami.
Hanya itu kalimat yang terucap dari bibir Tony. Kita tidak mungkin bisa mengevakuasi Tony dan Tina tanpa bantuan anggota brigade. Setidaknya butuh lebih banyak tenaga untuk bisa membawa mereka turun, ujar Bang Roy. Bang Roy adalah keluarga sepupunya Tony. Lagi pula, beliau jauh lebih tua. Apapun keputusannya, aku harus terima. Yang terpenting saat ini, Tony harus segera mendapatkan pertolongan secara medis. Lakukan yang terbaik, Bang, ucapku. Bang Roy mengeluarkan ponselnya. Dia meminta bantuan anggota brigade. Memang mereka bertanggung jawab penuh atas apa saja yang dialami oleh pendaki. Mereka akan datang besok hari. Lagi pula ini sudah jam 9 malam. Apalagi hujan belum seutuhnya reda. Kita harus segera mendaki untuk memberi pertolongan pertama, sesuai arahan dari mereka. Bang Roy segera membereskan semua peralatannya. Beruntung, beliau membawa jas hujan serep. Mungkin karena jas hujannya terbuat dari bahan plastik, jadi dia membawa double. Aku hanya memberikan anggukan kepala sebagai isyarat. Kamu pakai ini, kita akan segera mendaki. Kasihan mereka. Timpal Bang Roy sembari menyodorkan jas hujan serep itu. Aku pun memakainya. Setelah semua dirasa sudah beres, kami memulai pendakian. Kali ini misi kami berbeda dari sebelumnya. Jika kemarin tujuannya ke puncak Merapi, tapi tidak untuk kali ini. Tujuan kami hanya satu, yaitu mengevakuasi Tony dan Tina. Baik, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita sambung lagi besok sore. Terima kasih untuk kalian yang selalu support channel Ada Pagerangan. Doa terbaik untuk kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.